Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Rahman dan Rahim Allah mempertemukan kita kembali dalam tadabbur surat Yasin. Apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk mencoba mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Kita sedang berusaha untuk menuju haqqa tilawati itu. Dengan harapan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita agar kita betul-betul nanti sampai kepada haqqa tilawati. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur maka merekalah orang yang rugi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu Allah memerintahkan, Allah melarang Nabi Muhammad SAW jangan sampai larut dalam kesedihan mendengarkan ucapan dan cemoohan kaum musyrikin. Wala yahzunka qauluhum. Jangan ucapan mereka membuat kamu sedih. Ayat ke-77 sekarang berkaitan dengan sikap kaum musyrikin yang tidak menyadari akan keberadaan dirinya. Ayat ke-77 ini adalah kali ketiga kita temukan dalam surat Yasin ini kalimat alam yarau. Pertama saya sebutkan di ayat ke-31, yang kedua kita temukan kemarin di ayat ke-71, 31, 71, sekarang 77. Awalam yarau. Awalam, masih ingat? A apakah, wa dan lam tidak. A apakah, wa dan lam tidak. Jadi menerjemahkannya dari wa dulu. Dan apakah tidak. Dan apakah tidak. Di ayat 71 mereka dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mampu mengeksplor potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Allah yang ditebar oleh Allah di alam ini. Salah satu yang diangkat di ayat ke-71 adalah al-an'am, hewan ternak. Di ayat ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul insan dan apakah manusia tidak melihat? Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya ingin sampaikan dulu. Suatu hari Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi dengan membawa di tangannya tulang yang sudah hancur. Kemudian
di depan Nabi membuang tulang itu dan menghamburkannya ke udara. Setelah tulang yang hancur tadi berhamburan ke udara, dia berkata, Ubay bin Khalaf berkata, Muhammad, apakah kamu mengira bahwa Allah akan menghidupkan kembali ini? Nabi Muhammad SAW menjawab dan bersabda, Naam, yumitukallahu ta'ala wa yab'atsuka wa yahsyuruka ilan nar. Nabi menjawab ucapan Ubay bin Khalaf tadi dengan mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kamu, akan mematikan kamu. Wa yab'atsuka, dan Allah akan membangkitkan kamu. Wa yahsyuruka, dan Allah akan mengumpulkan kamu. Di mana Ubay bin Khalaf dikumpulkan oleh Allah? Ilan nar, di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini asbabun nuzul, ayat ke-77 ini. Saya ulang. Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi dengan membawa di tangannya tulang yang sudah lapuk. Kemudian di hadapan Nabi melemparkan dan menghamburkan tulang ini ke udara, yang sudah hancur tadi ke udara. Dan kemudian berkata kepada Nabi, hai Muhammad, apakah kamu mengira bahwa Allah akan membangkitkan kembali ini? Saya rasa bisa dipahami. Nabi Muhammad SAW menjawab, Naam, ya. Yumitukallahu ta'ala, Allah akan mematikan kamu. Wa yab'atsuka, dan Allah akan membangkitkan kamu. Wa yahsyuruka, dan Allah akan mengumpulkan kamu ilan nar, di neraka. Ini asbabun nuzul ayat ke-77 surat Yasin ini. Maka turunlah ayat ke-77 ini. Awalam yarul insan, dan apakah manusia tidak melihat? Masih sama ayat 31, ayat 71, ayat 77. Awalam, dan apakah tidak? Kalau di sini insan, dan apakah manusia tidak melihat? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud insan dalam ayat ini. Ada yang mengatakan Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan Abu Jahal. Namun Abi Hatim mengatakan bahwa huruf alif lam pada kata al-insan itu menjelaskan jenis manusia, menjelaskan jenis manusia. Sehingga dengan demikian, walaupun ayat ini insan, manusia, dan tadi berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini adalah Abu Jahal, ada yang mengatakan ini Walid bin Mughirah. Namun pendapat yang terbanyak mengatakan bahwa ini tidak khusus untuk mereka, tapi berlaku bagi siapa saja yang tidak meyakini, bagi siapa saja yang mengingkari adanya hari berbangkit. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita pahami di sini dulu. Awalam yarul insan, dan apakah manusia tidak melihat? Manusia yang dimaksud di sini tidak khusus kepada kaum musyrikin Mekah di saat itu, tapi berlaku bagi semua. Siapa saja yang tidak meyakini atau yang mengingkari adanya hari berbangkit. Saya yakin bisa kita pahami. Awalam yarul insan, dan apakah manusia tidak memperhatikan? Apa yang diperhatikan oleh manusia? Anna khalaqnahu min nutfah, bahwa sesungguhnya kami khalaqnahu, kami telah menciptakannya. Nyanya di sini kembali kepada insan tadi. Anna, sesungguhnya kami, khalaqna, kami telah menciptakan, hu-nya,
kami telah menciptakan manusia itu min nutfah, dari nutfah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua. Poin pertama tadi kita sudah dapat, awalam yarul insan, apakah manusia tidak memperhatikan? Manusia yang dimaksud bukan khusus untuk orang musyrikin Mekah, tapi berlaku bagi semua dengan syarat mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Satu. Yang kedua, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami telah menciptakannya min nutfah, dari nutfah. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah. Kata nutfah terulang 12 kali dalam Al-Quran. Saya ulang, nutfah terulang 12 kali dalam Al-Quran. Sehingga dimanapun nanti bertemu kata nutfah, sama artinya dengan di sini. Ada yang mengartikan nutfah itu al-qalil minal ma, al-qalilu minal ma, setetes air artinya. Nutfah difahami sebagai al-qalil minal ma, setetes air. Setetes berarti sedikit. Ini sejalan dengan bunyi firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-37, surat ke-75 ayat ke-37. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Saya ulang. Alam yakun nutfah mim maniyyin yumna. Bukankah dulu dia adalah nutfah dari mani yang ditumpahkan? Surat Al-Qiyamah ayat ke-37. Itu yang pertama. Kedua, nutfah itu disifati dengan hina atau disifati dengan lemah. Dalam Al-Mursalat surat ke-77 ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Alam nakhluqkum, bukankah kami telah menciptakan kalian mim ma'in mahin? Mahin ada dua terjemahan. Ada yang mengartikan mahin itu hina, ada yang mengartikan mahin itu lemah. Secara pribadi saya lebih suka mengartikan yang kedua. Walaupun kita bisa memahami bahwa ada yang mengartikan ma'im mahin itu air yang hina, ada yang mengartikan ma'im mahin air yang lemah. Alam nakhluqkum, bukankah kami ciptakan kalian mim ma'im mahin, dari air yang lemah, dari air yang hina? Mursalat ayat ke-20. Pertama tadi mani yang ditumpahkan, pertama Al-Qiyamah ayat 37. Kedua disebut dengan ma'im mahin, air yang lemah, air yang hina. Mursalat ayat ke-20. Ketiga dalam surat At-Tariq ayat 6, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq, ma'in dafiq. Yang ketiga, air yang memancar, air yang memancar. Ini pengertian nutfah secara bahasa, pengertian nutfah secara bahasa. Air yang sedikit, atau dalam bahasa tadi al-qalilu minal ma', atau dalam surat Al-Qiyamah ayat 37 disebutkan dengan maniyyin yumna. Kemudian air yang lemah atau air yang hina dalam surat Mursalat ayat ke-20. Kemudian disebut air yang memancar dalam surat At-Tariq ayat ke-6. Secara terminologi pengertian nutfah itu difahami oleh ulama
Apa yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Insan ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Dari sini ada yang mengartikan bahwa yang disebut nutfah itu setelah sel sperma laki-laki dan ovum perempuan bercampur di dalam rahim, barulah kemudian disebut dengan nutfah. Sehingga sebelum terjadi pencampuran, sebelum amsyaj bercampur, dia tidak disebut nutfah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, dari segi pengertian terminologi bahwa yang disebut nutfah itu adalah amsyaj, bercampur antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, bercampur di dalam rahim. Setelah terjadi pencampuran, barulah disebut dengan nutfah. Al-Insan ayat 2. Saya ingin kembangkan di sini agar kita memahami bahwa siapa diri kita sesungguhnya, agar kita memahami asal usul kita. Karena kembali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal siapa dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Dalam Al-Quran kemudian membagi lagi nutfah itu menjadi dua. Nutfah itu menjadi dua bagian. Sebagaimana disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 5. Yang pertama, nutfah mukhallaqah dan ghairu mukhallaqah. Secara sederhana begini. Setelah terjadi pembuahan, maka nutfah tadi akan terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian mukhallaqah. Mukhallaqah itu artinya sebagaimana firman Allah dalam surah Sajadah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Tsumma sawwahu, kemudian dia menyempurnakannya, wa nafakha fihi min ruhi, dan ditiupkan padanya roh, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dijadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Ini artinya nutfah tadi setelah terjadinya amsyaj, pencampuran, berproses yang disebut dalam surah Az-Zumar dengan sebutan khalqim mim ba'di khalqin, kejadian demi kejadian. Tadi mukhallaqah itu artinya yang dijadikan bentuk sempurna sampai kemudian lahir ke muka bumi. Sementara yang kedua ghairu mukhallaqah. Ghairu mukhallaqah, yang gugur sebelum lahir, yang gugur sebelum lahir ke dunia. Kalau dalam bahasa kita, maaf barangkali bahasa kita keguguran, belum sempurna sudah gugur. Ini kita temukan di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 5. Inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah,
kemudian dari alaqah, segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Mukhallaqah dalam bentuk yang sempurna, wa ghairu mukhallaqah, dan dalam bentuk yang tidak sempurna. Maksudnya gugur. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari mana kita dapat informasi ini? Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya memberitahu kita bagaimana proses-proses yang terjadi sehingga jadilah seperti kita hari ini. Ini yang tidak diperhatikan oleh orang musyrikin tadi, ini yang tidak diperhatikan oleh orang yang tidak percaya adanya hari berbangkit. Nah, setelah yang mukhallaqah nutfah yang mukhallaqah berproses mulai dari segumpal darah, segumpal daging. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan dengan fakasaunal izama lahma, kami bungkus tulang belulang ini dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan dia makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ini yang tidak diperhatikan, kembali, ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang musyrik. Ini yang tidak diperhatikan oleh siapa saja yang tidak meyakini adanya hari berbangkit. Dalam surah Az-Zumar ayat 6, nakhluqukum fi butuni ummahatikum, kami menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian, khalqam min ba'di khalqin, khalqam min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian. Itu barangkali bahasa ininya. Tadi berubah dari darah, daging, tulang, dibungkus, jadilah manusia sempurna. Khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas, fi dhulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Kita sudah melewati alam itu. Kita sudah melewati alam itu. Dalam 3 kegelapan. Fi dhulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu? Dalam perut, kedua dalam rahim, ketiga dibungkus lagi dengan plasenta. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita katakan? Sadaqallah, sadaqallah, maha benar Allah. Saya kembali. Awalam yarul insan, apakah manusia tidak memperhatikan anna khalaqnahu, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya min nutfah. Saya sudah panjang lebar tadi menjelaskan tentang nutfah. Kalau mereka memperhatikan itu, niscaya mereka tidak akan ragu akan adanya hari berbangkit. Saya ulang. Kalau mereka menyadari keberadaan dirinya, proses keberadaan dirinya dari turab, dari nutfah, alaqah, mudghah, sampai kemudian menjadi manusia seperti ini. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kalau mereka memahami dirinya dari proses itu, niscaya tidak akan ada keraguan akan adanya hari berbangkit. Dengan kata lain, orang yang tidak, Ubay bin Khalaf tadi salah satu contoh, atau kaum musyrikin banyak contoh, adalah orang yang tidak mampu melihat. Kalau kita hubungkan dengan 3 kali awalam yaro, berarti pertama, orang musyrik itu tidak mampu membaca sejarah. Ini saya simpulkan dari Yasin 31. Kam ahlakna, berapa banyak kami sudah binasakan.
Jadi artinya tidak bisa belajar dari sejarah. Kalau mereka mempelajari sejarah bahwa orang-orang yang musyrik itu berujung atau bermuara kepada kehancuran, maka mereka tidak akan mau melakukan kemusyrikan lagi. 1. Ayat 31. Ayat ke-71. Orang musyrik tidak mampu membaca nikmat Allah yang dekat dengan diri mereka. Salah satu di antaranya adalah al-an'am, hewan ternak. Yang ketiga, orang musyrik tidak mampu membaca asal dirinya. Jadi kalau dikembalikan tadi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal siapa dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Orang musyrik karena tidak kenal dirinya, maka dia tidak kenal Tuhannya. Karena tidak kenal Tuhannya, maka dia tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Sampai di situ saya yakin bisa dipahami. Saya ulang. Ada 3 kali kata awalam yarau, ayat 31, 71, 77. Kalau ini kita jadikan satu keterkaitan, maka berarti orang musyrik itu adalah orang yang tidak bisa belajar dari sejarah, orang yang tidak mampu melihat sejarah. 1. Ayat 31 Yasin. Kedua, ayat 71. Orang yang tidak mampu melihat ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat Allah yang dekat dengan diri mereka. Salah satu di antaranya Al-An'am. Yang ketiga, orang yang tidak mampu melihat siapa dirinya sesungguhnya. Karena tidak bisa mengenal diri tadi, akibatnya dia tidak kenal Tuhan. Karena tidak kenal Tuhan, maka dia ragu, dia tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Kaum muslimin rahimakumullah. Pengetahuan manusia tentang manusia itu sendiri belakangan. Pengetahuan manusia tentang diri manusia itu baru banyak diketahui belakangan. Sebelum manusia mencari tahu, Quran sudah memberitahu kepada kita. Apa kita ucapkan? Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Engkau mengajarkan kepada kami apa-apa yang kami tidak tahu. Kita teruskan ayat ke-77. Fa'idha huwa khasimun mubin. Fa'idha huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba dia menjadi pembangkang. Maka tiba-tiba dia menjadi musuh. Mubin, nyata. Coba kita lihat. Dari air yang sedikit, dari air yang lemah, dari air yang hina, dari air yang memancar. Maaf, kaum muslimin rahimakumullah. Ini gambaran orang tidak kenal tadi. Dia asal-muasalnya berangkat dari seperti ini, kemudian tiba-tiba tampil menjadi khosimum mubin. Jadi pelajarannya bagi kita, tadaburnya bagi kita, mengenal diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal diri agar dapat memperlakukan diri ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara berfikirnya dilawankan. Kalau kita ini, siapa yang mengangkat kita dari yang hina menjadi mulia? Siapa yang mengangkat kita dari yang sedikit menjadi kuat? Dari yang lemah menjadi kuat? Sikap yang seharusnya kita munculkan, sikap yang seharusnya kita kedepankan adalah memperbesar, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan ayat ke-77 ini. Awalam yarul insan,
Apakah manusia tidak memperhatikan? Manusia yang dimaksud oleh Abi Hatim di sini adalah semua manusia yang tidak meyakini adanya hari berbangkit. Anna khalaqnahum min nutfah, tanpa terkecuali kita semua berasal dari nutfah. Kita menyadari kita dari nutfah, kita menyadari kita dari sesuatu yang lemah, dari sesuatu yang hina. Maka kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu dijadikan kuat, yang hina itu diangkat oleh Allah ke derajat mulia dengan dikaruniai panca indera, dengan dikaruniai akal. Kedua, kita lihat perilaku kita. Jangan sampai fa idza huwa khasimun mubin. Jangan sampai kita menjadi musuh pembangkang yang nyata. Kita dihadirkan oleh Allah, maka jangan sampai kita membangkang dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadirkan oleh Allah, kita berterima kasih kepada Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari yang hina menjadi mulia, dari yang lemah menjadi kuat, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa membalikkan lagi. Yang kuat dijadikan lemah, yang mulia dijadikan hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memahami diri kita, sehingga kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Mulia, terus mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Aziz, sehingga kita tetap dalam kemuliaan dan kita tetap dalam kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus Tadabbur Yasin. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.